Jika saya pergi ke Polandia, mereka akan memukul saya atau mereka akan membunuh saya. Benarkah? Saya akan pergi ke Polandia. Mungkin Jerman, mungkin ke suatu tempat untuk hidup lebih baik. Polandia untuk orang Polandia. Bagus! Jadilah seperti Polandia. Cukup jadi seperti Polandia. Kamu tidak perlu menjadi rasis. Kamu tidak perlu menjadi orang yang buruk. Kamu tidak perlu melakukan kekerasan. Kamu hanya perlu memahami bahwa jika kamu membawa negara dunia ketiga ke negaramu akan menjadi negara dunia ketiga. Dan itulah sebabnya Polandia tidak terlihat dan terasa seperti negara dunia ketiga. Sejujurnya, rekaman dari Polandia itu luar biasa. Tapi kamu harus memahami lebih banyak tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Karena itu benar-benar fenomenal. Mereka menetapkan standar tentang bagaimana menangani krisis imigrasi yang telah melanda Eropa. Selamat datang. Aku di sini, oke? Ini adalah penghalauan di perbatasan. Dan kami sangat menghargai kehadiranmu di sini. Jadi aktifkan lonceng notifikasi itu dan berlangganan, serta dukung videonya dan lakukan apa yang kamu bisa. Kamu sekarang bagian dari sebuah gerakan. Kita sedang berada di Perbatasan antara Polandia. Belarus, kami ingin pergi ke Polandia, tapi mereka tidak mengizinkan kami. Dan kami berada di hutan, dan sangat dingin, serta sedang hujan. Kami tidak bisa membuat api unggun. Kami punya anak-anak di sini. Mereka akan mati besok pagi, benarkah? Dan kami butuh bantuan. Dan sangat dingin, istri saya sedang sakit. Kami butuh bantuan. Kami ingin pergi ke Polandia. Katakan pada mereka, mereka tidak membiarkan kami. Mereka bilang kalau saya pergi ke Polandia, mereka akan memukul saya atau mereka akan membunuh saya. Benarkah? Saya akan pergi ke Polandia. Mungkin Jerman, mungkin ke suatu tempat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lihat, inilah jenis propaganda yang akan mereka sodorkan kepada Anda untuk memberitahu kenapa dianggap sangat buruk jika negara-negara tidak mengizinkan imigran masuk. Bahwa Polandia memiliki kebijakan ini. Polandia sangat buruk. Inilah yang terjadi di video ini. Pria ini telah datang ke perbatasan ilegal yang tidak diizinkan untuk dilewati. Dan dia tahu betul bahwa dia tidak diizinkan untuk melewatinya. Itu ilegal. Sederhana saja. Anda bisa melihat polisi di sana. Namun, yang dia lakukan bukannya berkata, "Hei, kami membuat kesalahan. Kami melakukan sesuatu yang ilegal. Mungkin kami harus mencari negara lain di mana ini legal." Dia malah berkata, "Kalian jahat. Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan anak-anak kami? Bagaimana dengan istri saya?" Ya, mungkin seharusnya kamu tidak membawa mereka ke sini sejak awal. Karena ini bukan tempat yang boleh kamu masuki. Tapi mereka mencoba menarik simpati dan mengatakan bahwa Polandia sangat buruk karena mereka tidak punya rasa simpati. Tapi inilah ironinya. Jika kamu bersimpati pada orang ini dan anak-anaknya, pada akhirnya kamu tidak akan bersimpati pada anak-anakmu sendiri dan pada masyarakatmu. Itulah sebabnya, ketika kamu melihat Polandia sekarang, Polandia terlihat indah dan menakjubkan. Dan seperti segala sesuatu yang kita harapkan dan inginkan, yang dulu ingin kita lihat di Eropa. Sebuah malam yang indah di Polandia. Suasananya damai, tenang, hening. Tidak ada kekerasan. Tidak ada pemenggalan kepala di jalanan atau penusukan atau kejahatan besar lainnya yang dilakukan oleh imigran ilegal. Dan rakyat Polandia, bukan negaranya, tapi orang-orang Polandia, telah memahami bahwa ini bukan tentang bersikap jahat kepada pria itu di perbatasan. Ini tentang melindungi rakyat mereka sendiri. Dan terkadang, kamu harus melakukan itu dengan cara yang sama seperti saat kamu mendapatkan gaji. Kamu tidak langsung memberikannya kepada semua orang di jalan, supaya mereka punya uang dan kamu tidak punya apa-apa. Karena itu akan sangat bodoh. Jika kamu memiliki sebuah masyarakat, kamu seharusnya tidak lebih peduli pada orang lain daripada pada rakyatmu sendiri. Apa yang mereka katakan di sini adalah Polandia untuk orang Polandia, benar? Dan anehnya, ini malah dianggap sebagai sesuatu yang nyaris rasis. Ini untuk orang Polandia. Mereka tidak mengatakan warna kulit orang Polandia, jenis orang Polandia, atau agama orang Polandia. Tidak. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang lahir di Polandia dan memiliki kewarganegaraan Polandia, merekalah yang pantas tinggal di Polandia. Dan bukan orang dari negara lain, kecuali mereka bisa berkontribusi pada masyarakat kita dengan cara yang sehat. Mereka tidak mengatakan tidak untuk Islamis. Mereka tidak mengatakan tidak untuk orang kulit hitam. Mereka tidak mengatakan apapun yang benar-benar rasis. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka ingin membela negara mereka sendiri.
Dan bagaimana cara mereka melakukannya, teman-teman? Nah, seperti ini. Mari kita lihat. Lihat, ketika kita diberitahu bahwa ada imigran ilegal yang mencoba masuk ke suatu negara, kita sering membayangkan perahu. Karena itulah yang media tunjukkan kepada Anda, para pengungsi Suriah di atas perahu. Mereka benar-benar menerobos perbatasan. Garis pertahanan perbatasan antara dua negara yang memiliki dampak keamanan serius, bukan hanya untuk imigran ilegal. Tapi mereka datang saat ada polisi di sana, dan mereka berkata, ini adalah hak kami, ini adalah milik kami akan menghancurkan milikmu. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba di negara lain adalah menghancurkan properti negara tersebut. Dan saya rasa itu sudah menjelaskan segalanya tentang bagaimana mereka akan terus memperlakukan negara yang tampaknya kamu harus lebih peduli memberikannya kepada mereka daripada kepada anak-anakmu sendiri. Ayo lanjut. Mereka benar-benar di sini memotong kawat berduri di perbatasan. Lihatlah kamu. Lihat di belakangmu. Ayo pergi. Pergi. Dan jadi Polandia memang tidak tertarik dengan itu. Jadi di sini kamu bisa melihat perbatasannya. Dan orang-orang ini bergegas. Seperti yang kamu lihat, mereka bergegas untuk menyeberang. Dan polisi Polandia bilang, tidak, ada perbatasan di sini karena suatu alasan. Ini namanya hukum dan ketertiban. Ini negara kami. Kamu tidak bisa masuk begitu saja. Mereka benar-benar mencoba menerobos perbatasan secara fisik. Apa yang mereka pikirkan akan terjadi? Mereka akan sampai di sisi ini dan polisi tidak akan menghentikan mereka. Orang-orang dengan IQ rendah. Apa yang bisa saya katakan? Tapi di sini polisi seperti, ya maaf, mundur, keluar. Tinggalkan wilayah kami. Kamu tidak diterima di sini. Itu saja. Mudah, sederhana, tidak rumit. Kamu tidak diterima di sini kecuali kamu masuk melalui jalur hukum. Sekarang mari kita saksikan anggota parlemen Polandia, Dominik, ini. No migran ilegal. No berarti no. Kami tidak membiarkan siapapun masuk. Itu memang faktanya. Jadi, yang bisa kalian lakukan sebagai orang Eropa adalah mendorong para politisi kalian dan berkata, jadilah seperti Polandia. No berarti no. Apa pendapatmu tentang fakta bahwa banyak negara Eropa lain menyebutmu rasis atau fasis? Saya sama sekali tidak peduli. Saya tidak peduli. Mereka bisa memanggil saya peri merah muda, gajah. Itu yang saya katakan di negara Newman pada tahun 2018. Itu tahun 2018 ketika saya memberikan wawancara ini saat saya berkata no. Dan semua orang seperti, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ya, saya bisa mengatakan itu. Saya tidak peduli. Yang harus kamu jaga adalah keluargamu sendiri, negaramu sendiri. Keamananmu sendiri. Itu intinya. Lindungi diri, teman-teman. Saya harus bilang, saya sebenarnya kenal orang itu, Dominik, si politisi. Saya pernah bertemu dengannya. Saya akan mengirim pesan kepadanya sekarang dan bilang betapa saya menghargai konten seperti ini. Lihat ya, mungkin dia punya pandangan yang keras, tapi intinya, kalau kamu abaikan apa yang media katakan pada kita, itu sangat rasis. Itu menjijikan. Bagaimana bisa kamu mengatakan ini? Dan kamu benar-benar hanya mendengarkan apa yang dia katakan. Dia bilang, tidak ada orang ilegal yang masuk ke negara kita. Ilegal. Kita hanya tidak mengizinkan yang ilegal. Kita tidak bilang tidak ada yang legal. Tidak. Hanya 0 orang ilegal yang sebenarnya adalah pernyataan yang sangat wajar untuk dikatakan. Seperti, kita tidak mengizinkan kejahatan. Kita mengizinkan 0 kejahatan. Kita tidak mengizinkan 50% kejahatan. Kita mengizinkan 0 kejahatan. Tidak ada yang gila dari pernyataan seperti itu. Namun kita benar-benar telah dimanipulasi oleh media arus utama untuk berpikir bahwa dengan mengatakan saya tidak akan mengizinkan satupun migran ilegal masuk ke negara kita, saya dianggap rasis. Bahwa pria ini juga dianggap rasis. Itu gila. Sekali lagi, apakah dia rasis? Bisa jadi. Saya tidak tahu semua kebijakannya. Tapi, karena dia mengatakan negara kita sebenarnya baik dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan menegakkan larangan perilaku ilegal, sekarang dia dianggap rasis. Itu agak gila, menurutmu tidak? Seperti politisi lain yang akan berdiri dan berkata, ya, saya berhasil menurunkan kejahatan tertentu hingga 0, karena itu memang kejahatan menurut hukum. Orang-orang akan berkata, hebat, kerja bagus. Memang itu yang seharusnya kamu lakukan. Tapi di sini malah dibilang, tidak, kamu rasis. Kamu dianggap rasis karena membuat kejahatan benar-benar tidak bisa dilakukan di negara ini.
Kamu rasis. Ini gila. Sungguh keterlaluan sejauh apa mereka berusaha meyakinkan kita. Tapi ini bukan hanya soal politisi kan? Ini bukan cuma soal perbatasan yang kuat dan politisi yang tidak takut membela negaranya sendiri. Yang paling penting, menurutku ini soal nasionalisme. Ini tentang kenyataan bahwa orang-orang berani mengatakan. Dan sekali lagi, nasionalisme mendapat reputasi yang sangat-sangat buruk karena, ya, partai Nazi. Tapi seperti gagasan orang-orang yang mengatakan, negara kita adalah sesuatu yang kita sukai dan kita dukung, dan kita percayai lebih dari yang lain. Karena itu milik kita, dan seperti keluarga kita sendiri. Kamu tahu, mementingkan keluarga itu bukan hal yang buruk. Aku lebih peduli pada ibuku daripada ibumu. Maaf kalau itu menyinggungmu. Dan aku lebih peduli pada anakku daripada anakmu. Dan aku lebih peduli pada negaraku daripada negaramu. Itu hal yang sehat. Itu memang sehat. Dan kebanyakan orang membuatnya seolah-olah itu telah dimanipulasi. Sehingga orang berpikir bahwa itu berarti kamu sekarang menjadi seorang rasis yang gila. Itu tidak berarti kamu harus membenci orang lain. Aku tidak membenci ibumu. Aku hanya berpikir ibuku lebih baik. Aku tidak membenci negaramu. Aku hanya berpikir negaraku lebih baik dan layak untuk dilindungi serta dipertahankan. Dan jika aku harus memilih antara ibuku dan ibumu, aku mungkin akan memilih ibuku. Dan jika aku harus memilih antara negaraku dan negaramu, aku mungkin akan memilih negaraku. Itu sehat. Itu memang hal yang sehat. Itu benar-benar wajar. Lihat, banyak orang berbaris di jalan sambil meneriakkan yel-yel dengan keras. Memang cenderung menakutkan, dan menurutku itu salah satu alasan kenapa orang-orang ini punya reputasi buruk. Tapi lihat, orang-orang Polandia berkata, ini negara kami. Kami tidak ingin orang-orang yang punya pemikiran buruk masuk. Orang-orang yang begitu nyaman melakukan kejahatan ringan. Orang-orang yang ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka melakukan kejahatan, aku akan mengingatkanmu pada video pertama kita di awal ini. Alih-alih berkata, ya, aku minta maaf, atau seperti, kamu seharusnya merasa bersalah. Bukan begitu. Itu tidak benar, dan itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan itulah mengapa kamu sebaiknya mencontoh Polandia. Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.